Itu dia kan ODE ini adalah suatu ODE yang homogen. Berarti saya punya Y double aksen min 3Y aksen gitu ya, plus 2Y sama dengan 0. Ingat kembali video yang lalu, saya punya persamaan karakteristik ya, karakteristik equation, plus 2 sama dengan 0, yang kalau saya faktorkan akan menjadi R-2, R-1 sama dengan 0. Terlihat bahwa saya punya akar-akar yang berbeda, yaitu R-nya 2 atau R-nya sama dengan 1. Karena ini akarnya berbeda, berarti solusi saya yaitu solusi homogen, yaitu YH. Ingat kembali ya video sebelumnya, maka saya punya C1 E pangkat 2X, 2 dari R yang pertama, boleh kebalik ya, boleh yang tulisnya, boleh yang 1 dulu, boleh untuk yang R sama dengan 1 dulu, boleh untuk yang R sama dengan 2, plus C2 E pangkat X. Nah ini karena 1 R-nya, jadi satu langsung C2 E pangkat X. Selesai untuk yang homogen. Oke, sekarang langkah selanjutnya adalah kita mau menebak solusi partikular. Ya, solusi partikular. Nah, saya pakai warna biru supaya lebih terlihat jelas. Solusi partikular YP itu bergantung pada Fx, yaitu pada bagian yang non-homogen ya. Sekarang kita lihat bahwa bagian non-homogennya adalah 2E pangkat 3X. Dari sini ya. Oke. Tadi kalau saya punya Fx-nya berupa eksponen, maka tebakan YP saya juga berupa eksponen. Di sini koefisien E pangkat 3X adalah 2, tapi tebakan saya berupa konstanta, katakanlah C. Karena di Y homogen, solusi homogen, sudah ada C1 dan C2, saya beri nama dengan C3. Jadi usahakan konstantanya diberikan nama yang berlainan supaya tidak pusing ya. Sedangkan eksponennya sendiri sama, tetap 3X. Oke. Langkah ketiga. Langkah ketiga adalah kita perlu mensubstitusikan. Substitusikan YP yang kita punya ini ke dalam persamaan diferensial semula. Maksudnya adalah berarti saya perlu menuliskan persamaan diferensial non-homogen sebagai berikut. YP double aksen min 3YP aksen plus 2YP harus sama dengan 2E pangkat 3X. Oleh karena itu berarti saya butuh YP aksen dan saya butuh YP double aksen. Saya bikin langkah kedua aja ya. Saya sudah punya YP, sekarang saya butuh YP aksen. Maka Anda sudah harus lancar turunan ya. Turunannya adalah 3C3E pangkat 3X. Saya butuh sampai turunan kedua. Ya, sehingga saya mencari YP double aksen. Maka saya punya 9C3E pangkat 3X. Nah, ketiga ini mari kita substitusikan ke dalam langkah ketiga ya. YP, YP aksen, dan YP double aksen inputkan ke langkah ketiga. YP double aksen kita punya 9. Jadi saya tulis di sini ya. Saya tulis di sini 9C3E pangkat 3X. Kemudian di sini ada min 3YP, ada min 3YP aksen, sedangkan saya punya YP aksennya adalah 3 juga. Jadi kalau saya kalikan menjadi 9 juga ya. 9C3E pangkat 3X. Kemudian ditambahkan dengan 2YP. YP kita adalah C3E pangkat 3X dikalikan 2, sehingga muncul 2C3E pangkat 3X. Ruas kanannya tetap 2E pangkat 3X. Lalu kita bisa melakukan apa nih? Ini ada 9C3E pangkat 3X. Di sini min 9C3E pangkat 3X. Jadi saling menghilangkan. Kemudian perhatikan baik-baik. Di sini saya punya 2C3E pangkat 3X sama dengan 2E pangkat 3X. Apa nih kita peroleh? Maka kita peroleh C3 sama dengan 1. Nah, berarti dari langkah ketiga ini saya punya apa? Saya punya YP sama dengan C3E pangkat 3X, di mana C3-nya 1. Jadi YP saya adalah E pangkat 3X. Nah, seperti itu.
Kalau sudah langkah ketiga, maka kita akan memperoleh general solutionnya nih. Ya, maka langkah keempat adalah the general solution of ODE ya. The general solution of ODE. Yang kita punya adalah YX adalah sama dengan YH plus YP. Nah, YH-nya apa? YH-nya kita peroleh dari langkah pertama, step pertama, yaitu C1E pangkat 2X ditambah dengan C2E pangkat X, kemudian tambah dengan YP. YP-nya diperoleh dari step yang ketiga, ya. E pangkat 3X. Nah, demikian. Nah, itulah dia tadi cara menyelesaikan persamaan diferensial order 2 yang non-homogen. Pada dasarnya, semua ini bisa Anda gunakan untuk persamaan diferensial order lebih tinggi. Jadi tidak harus order 2 dengan analogi yang sama. Terima kasih.